Namaku Budiman. Umurku 20 tahun. Aku akan tinggal di sini selama aku kuliah. Dan ini ceritaku. Pagi itu, aku tiba di sebuah rumah yang sederhana. Rumah yang sejuk, dengan halaman berbunga. Inilah rumah padeku, Hartono. Tak berapa lama seorang wanita membukakan pintu. Seorang wanita parubaya, berumur sekitar 45 tahun. Berwajah cantik, berkebaya ungu, tersenyum manis menyambutku. Ini pasti Bude Sundari, ucapku dalam hati. Ayo masuk, Bude berkata. Ucapan Bude membuyarkan lamunanku. Kamu duduk dulu, Bude siapkan minuman. Aku duduk di ruang tamu. Tidak begitu luas tapi nyaman. Ku hisap sebatang rokok, sambil menunggu Bude. Tak berapa lama, datang Bude Sundari, membawa sebuah nampan, berisi minuman dan cemilan. Kamu jangan terlalu banyak merokok, Le, kata Bude, mengawali percakapan, sambil meletakkan nampan di meja. Lalu duduk di sofa di hadapanku. Nanti seperti pademu, Bude Sundari meneruskan. Ini juga jarang-jarang kok Bude, kataku. Memangnya pade kenapa Bude? Aku bertanya. Bude tidak menjawab. Jam berapa kamu berangkat dari rumah? Terus bagaimana kabar keluargamu? Tanya Bude, mengalihkan pembicaraan. Tadi dari rumah jam 6 Bude. Keluarga semua sehat, mereka titip salam. Ayo, diminum dulu, nanti dingin. Terus kamu istirahat, pasti kamu capek setelah perjalanan jauh. Iya Bude, kataku, sambil menyeruput kopi di hadapanku. Siang itu, aku tidur nyenyak sekali. Mungkin karena capek setelah perjalanan tadi. Begitu bangun, jam sudah menunjukkan 5:30 sore. Segera aku meraih handuk untuk mandi. Di depan kamar mandi, aku melihat Bude yang sedang menyiapkan makanan. Habis mandi kamu makan ya Le? Dari siang kamu belum makan, kata Bude. Tadi mau Bude bangunin, tapi tidurmu nyenyak sekali. Iya Bude, jawabku. Setelah makan, aku dan Bude mengobrol di ruang tamu. Pade belum pulang Bude, aku mengawali pembicaraan. Pademu itu kalau pulang malam, kadang tidak pulang sampai berhari-hari. Jadi ya Bude keseringan sendiri. Tapi sekarang kan ada kamu. Jadi rumah ini tidak sepi lagi. Pade dan Budeku ini sudah menikah selama 20 tahun. Tapi belum dikaruniai anak. Pade Hartono mempunyai usaha jual beli barang antik. Kadang mencari barang antik sampai keluar kota. Dan bisa berhari-hari tidak pulang. Jadi Bude Sundari lebih banyak sendiri di rumah yang cukup besar ini. Sore itu kami ngobrol lumayan lama. Tidak terasa sudah jam 10 malam. Dan kami pun menuju kamar masing-masing untuk istirahat. Hari berganti hari. Tidak terasa, sudah 3 bulan aku di sini. Pade dan Bude memperlakukan aku dengan baik. Mereka sudah menganggapku seperti anak sendiri. Aku menjalani rutinitas seperti biasa. Setelah kuliah aku langsung pulang ke rumah, tiduran, ataupun hanya bermain HP seperti hari-hari yang lain. Dan di waktu sore kadang aku duduk di teras atau di ruang tamu sendiri. Kadang ada Bude atau Pade yang menemaniku ngobrol. Sore itu seperti biasa, aku duduk sendiri di ruang tamu. Di luar terdengar hujan rintik-rintik. Aku bermain HP sambil menghisap rokok kretekku, ditemani kopi hitam. Hari itu suasananya pas sekali. Tak berapa lama, datang Bude dari arah dapur, seperti membawa beberapa cemilan. Ini makanan buat temani kamu ngopi. Seraya meletakkan di atas meja. Iya terima kasih Bude. Sore itu ada yang lain dari Bude Sundari. Tidak seperti biasanya, hari ini dia memakai daster warna putih. Dan menurutku agak terlalu tipis. Bude melirikku sebentar, sepertinya tahu apa yang aku perhatikan. Sore itu kami mengobrol banyak hal. Dari obrolan yang ringan, serius, sampai dengan candaan. Kadang aku dan Bude tertawa kecil, kadang tertawa lepas. Tidak pernah kulihat Bude sebahagia itu. Sewaktu tertawa, kadang aku terus memperhatikan Bude, memperhatikan pemandangan di dalam daster, yang ikut bergerak sewaktu dia tertawa. Dan semakin ku perhatikan,
Sepertinya Bude tidak memakai penyangga di dalamnya, karena kadang terlihat 2 titik di balik daster itu. Sudah lama Bude tidak tertawa seperti ini. Bude berkata, sambil mengambil cangkir teh di meja, lalu meminumnya. Sejak kamu di sini Le, suasana di rumah ini jadi hidup, jadi rame. Bude pun ada teman ngobrol. Jadi Bude gak kesepian lagi. Kamu mau kan tinggal di sini terus? Kamu kan sudah Pade dan Bude anggap seperti anak sendiri. Dan kamu juga tahu kami ini belum dikaruniai anak. Bude meneruskan. Iya Bude, saya mau. Sabar Bude. Nanti juga dikasih. Selama kita berusaha dan berdoa, kataku. Bude tertunduk, matanya berkaca-kaca, agak lama terdiam. Tiba-tiba suasana berubah jadi sunyi. Hanya terdengar suara rintik hujan di luar rumah. Sepertinya sudah tidak mungkin. Terdengar suara Bude agak pelan. Umur Bude sudah 45 tahun. Kecil kemungkinan untuk bisa memiliki anak. Bude melanjutkan. Sesekali matanya menatap ke langit-langit. Kulihat ada sedikit air mata menetes di pipinya. Lalu dengan suara bergetar Bude berkata, dan juga karena pademu itu. Tiba-tiba Bude menangis, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Ku beranikan diri duduk di samping Bude, lalu memberikan tisu yang ada di meja. Aku hanya bisa menenangkan Bude, yang sedari tadi tidak berhenti menangis. Ku usap lembut belakang punggungnya, agar dia bisa sedikit lebih tenang. Setelah tenang, dan tangisnya reda, Bude membuka mulutnya, dan mulai bercerita. Sudah 10 tahun ini, Bude tidak mendapatkan kebutuhan sebagai seorang istri. Pademu itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Bude bercerita dengan mata yang masih sedikit sembab. Saya belum mengerti Bude, tanyaku ragu. Kamu pasti mengerti, jawab Bude. Sudah lama Bude memendam ini, tidak tahu harus cerita kemana. Tiba-tiba Bude menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku yang canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Yang ku tahu hanya aroma wangi tubuh Bude. Dengan ragu aku merangkul tubuhnya. Jantungku berdetak kencang. Tidak pernah aku sedekat ini dengan wanita. Lalu Bude menatapku. Kamu jangan cerita ini ke orang lain ya Le. Bude cerita ini cuma sama kamu. Aku mengangguk. Terima kasih kamu sudah mendengarkan curahan hati Bude. Lalu menyandarkan kembali kepalanya di bahuku. Aku menatap Bude, sambil sesekali melirik pemandangan indah yang tampak dari atas. Dan aku merasakan sesuatu yang bergerak dari tubuhku. Kulihat Bude, sepertinya masih nyaman dalam keadaan ini. Bisa kurasakan hembusan nafasnya. Perlahan tangan kananku membelai rambutnya, lalu mengusap pipinya. Lalu tangan kiriku memegang tangannya. Ku telusuri dari jari sampai ke pundaknya. Ku berhenti lalu menatap Bude, yang masih terdiam, seakan masih terlena dengan situasi ini. Ada keraguan di dalam dadaku. Jantungku makin berdetak kencang. Perlahan ku tempelkan jariku di daster milik Bude yang ada pemandangan indah di dalamnya. Bude masih terdiam, seolah-olah mengizinkan. Pelan-pelan ku masukkan tanganku ke dalam dasternya. Lalu ku dapati pemandangan indah yang sedari tadi cuma bisa aku bayangkan. Lalu aku sampai pada puncak pemandangan itu. Sebuah titik yang jadi pusat perhatianku selama mengobrol dengan Bude. Kini dalam genggamanku. Tiba-tiba Bude memegang tanganku dan menariknya keluar dari dasternya. Menatapku dan menggelengkan kepala pelan. Seolah berkata, jangan. Lalu Bude berdiri, sambil merapikan dasternya. Dia berkata dengan nada yang pelan, sudah malam, sebaiknya kamu tidur. Lalu beranjak ke kamar tanpa berkata-kata lagi, meninggalkanku yang masih terduduk. Di kamar aku tidak bisa tidur. Pikiranku campur aduk, ada rasa menyesal. Bagaimana kalau kejadian ini sampai terdengar Pade atau keluargaku di kampung? Pasti aku akan dianggap anak yang tak tahu berterima kasih. Semuanya berkecamuk dalam pikiranku. Jam sudah menunjukkan 12:30. Di luar terdengar suara mobil. Itu pasti Padeku pulang. Aku hafal suara mobilnya. Karena terbayang-bayang kejadian semalam, tidurku kurang nyenyak. Pagi itu aku bangun agak lambat. Setelah membereskan keperluanku, aku bersiap untuk berangkat kuliah.
Segera aku ke ruang makan untuk sarapan. Di situ sudah ada Pade dan budeku. Aku menyapa keduanya. Selesai sarapan, aku berpamitan untuk berangkat. Baru beberapa langkah, Pade Hartono memanggilku. Jantungku berdetak kencang. Apa Pade sudah tahu? Apa mungkin Bude sudah cerita? Tanyaku dalam hati. Kamu masih punya ongkos le? Tanya Pade. Masih ada Pade, jawabku. Pade membuka dompet dan mengeluarkan beberapa lembar kertas berwarna merah. Ini kamu pegang buat jajan. Kamu belajar yang rajin, kata Pade. Iya, terima kasih Pade, jawabku sedikit lega. Siang itu cuaca terasa panas sekali. Aku melangkah gontai menuju ke rumah, lalu bergegas masuk ke kamarku. Ku nyalakan kipas angin untuk mendinginkan tubuh dan pikiranku. Ku raih handuk dan segera menuju ke kamar mandi. Sebelum ke kamar mandi, aku ke dapur untuk mencari minum. Kulihat ada Bude di sana. Sepertinya sedang memasak. Pade pergi lagi Bude. Aku membuka obrolan. Bude mengangguk. Lalu aku mendekatinya. Bude, saya mau ngobrol tentang semalam. Kejadian semalam kita lupakan saja. Anggap tidak pernah terjadi. Bude memotong pembicaraanku. Malam tadi Bude yang salah. Bude yang terlalu terbawa suasana. Sampai Bude tak sadar bahwa kamu sudah dewasa. Maafkan saya ya Bude. Aku melangkah maju lalu mencium tangannya. Iya sudah, tidak apa-apa. Bude, maafin kok. Ya sudah, sana. Kamu mandi. Hatiku serasa lega. Tidak ada beban lagi. Plong rasanya. Di kamar mandi, aku mengingat kejadian semalam. Tidak percaya rasanya aku bisa merasakan pemandangan indah milik Bude. Sambil membayangkan wajah Bude, aku tuntaskan semua di kamar mandi. Hari semakin larut. Sudah 3 jam hujan tidak berhenti. Takut kemalaman, aku paksakan untuk pulang walau hujan deras. Alhasil sampai rumah badanku basah kuyup. Langsung aku ke kamar mengambil handuk. Di luar kamar sudah berdiri Bude. Dengan daster putih yang tipis itu. Loh, kok kamu basah-basahan tohle? Iya Bude. Abis hujannya gak berhenti. Daripada kemalaman sampai rumah, ya sudah kamu cepat mandi. Nanti masuk angin. Nanti Bude bikinin jahe. Setelah mandi, aku duduk sendiri di ruang tamu menikmati jahe hangat. Bude di kamar, sepertinya sudah tidur. Ternyata sudah jam 10 malam. Dan hujan belum berhenti. Apa jadinya tadi jika aku menunggu hujan reda? Mungkin tidak bisa pulang sampai sekarang, ucapku dalam hati. Setelah menghabiskan jahe hangatku, aku menuju kamar untuk istirahat. Lalu aku berbaring di ranjangku. Baru hendak memejamkan mata, tiba-tiba keadaan kamar gelap gulita, mati listrik. Aku segera mencari handphoneku dan menyalakan senter. Dari kamar depanku dengar sayup-sayup suara Bude memanggilku. Segera aku beranjak keluar kamar. Sebelum ke kamar Bude aku mengintip ke depan. Lampu penerangan jalan juga mati. Berarti mati semua. Aku mengetuk kamar Bude dan membuka pintunya. Tampak bayangan Bude dalam gelap duduk di tepi ranjang. Aku mengarahkan senter ke wajahnya. Untung tadi kamu cepat pulang. Kamu jangan kemana-mana. Bude takut gelap. Iya Bude. Sebentar lagi juga nyala. Lalu aku duduk di sampingnya. Ada perasaan canggung duduk di sampingnya. Mungkin karena kejadian malam yang lalu. Ku rasa Bude pun merasakan hal yang sama. Karena gelap ekspresi wajah masing-masing jadi tidak kelihatan. Menit demi menit terus berjalan. Belum ada tanda-tanda kapan listrik akan menyala. Sementara hujan masih mengguyur deras. Aku masih duduk di tepi ranjang, menahan rasa ngantukku. Sementara Bude berbaring. Kamu ngantuk le? Bude berbicara pelan. Sedikit Bude, jawabku. Ya sudah kamu tidur di sini. Bude takut tidur gelap-gelapan. Jangan Bude, nanti kalau Pade pulang takut salah paham. Pademu sudah kasih kabar tadi. Malam ini tidak pulang. Sudah tidak apa-apa. Toh kamu kan cuma temani Bude karena takut gelap. Kata Bude lalu menggeser tubuhnya ke sisi yang lain. Dan meletakkan bantal guling sebagai sekat. Dengan ragu aku tidur di sebelahnya. Rasa ngantukku tiba-tiba hilang. Dengan Bude tidur di sebelahku, malah aku tidak bisa tidur. Aku gemetar. Jantungku berdegup cepat. Dan dari bawah tubuhku seakan ada yang bergerak. Dan tiba-tiba, suara petir menggelegar. Mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Sontak dengan kaget Bude terbangun dari tidurnya.
melewati bantal guling yang menjadi penyekat, lalu dengan cepat memelukku dengan sangat erat. Seketika aku terkejut, melihat Bude yang kini berada di atas tubuhku, yang ketakutan memeluk dan menyembunyikan wajahnya di dadaku. "Tidak apa-apa Bude," kataku lalu memberanikan diri memeluknya. Sesekali terdengar suara petir, yang membuat Bude semakin takut, dan tidak merubah posisinya. Kurasakan sesuatu menekan lembut di tubuhku, membuat simbol maskulinku bereaksi. Entah Bude menyadarinya atau tidak, yang ku tahu dia tetap tidak bergerak seperti semula. Kurasakan desah nafasnya semakin terdengar, seiring jantungku yang makin berdebar. Perlahan kurai wajah Bude dengan kedua tanganku, lalu membelai rambutnya. Sekarang wajah kami berhadapan, mata kami saling menatap. Pelan tapi pasti ku dekatkan wajahku ke wajahnya, dan bibir kami pun bertemu. Ku rebahkan Bude di sebelahku. "Bude," bisikku pelan. Bude mengangguk, seakan tahu apa maksud dari ucapanku, lalu memejamkan matanya. Bibir kami kembali terpaut, dan aku meletakkan tanganku di dasternya, seperti malam yang lalu. Ku sibakkan daster itu. Terlihat pemandangan dengan pegunungan dan puncak yang indah di dalamnya. Meski suasana temaram karena hanya diterangi senter handphone, kulihat wajah Bude, tidak ada penolakan. Tanganku menelusuri pemandangan itu. Ku dekatkan wajahku ke kiri dan kanan. Ku daki pegunungan itu sampai ke puncaknya. Setelah lama mendaki, ku putuskan untuk turun gunung. Kali ini aku akan mengurus kebun Bude. Kebun yang sudah lama diabaikan pemiliknya. Kebun yang sudah lama tidak ditanami. Dengan telaten ku cangkul dan ku tanami kebun itu, agar tanahnya subur kembali. Setelah lebih kurang 30 menit aku dan Bude bekerja sama mengurus kebun. Sebagai langkah akhir, aku menyemprotkan pestisida ke dalam kebun Bude. Ku semprotkan berkali-kali, sehingga kebun Bude basah. Alat yang kugunakan ini memang baru pertama kali dipakai, sehingga daya semprotnya masih kencang dan banyak. Aku dan Bude terkulai lemas. Tenaga kami sepertinya habis setelah melakukan pekerjaan tadi. Malam itu kami menggarap kebun Bude sampai 3 kali. Bude sepertinya puas dengan hasil pekerjaanku. Kami terus melakukannya setiap ada kesempatan. Hanya ini yang ku bisa kulakukan untuk membalas kebaikan Bude. Sejak saat itu, aku jadi seperti semakin betah di rumah. Tidak terasa sudah 5 minggu sejak kejadian mati lampu itu. Malam itu ku dengar suara ketukan di pintu kamarku. Langsung aku bergegas membukakan pintu. Ternyata Bude sudah berdiri di luar. "Kamu sibuk tidak, Le?" Bude mau ngomong sesuatu. "Tidak Bude." Aku mempersilahkan Bude masuk. Aku duduk di kursi dekat meja belajar, sementara Bude duduk di tepi ranjang. Wajahnya terlihat muram, tidak seperti biasa. "Mau ngobrol apa Bude?" tanyaku. Bude lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong baju tidurnya, lalu meletakkannya di meja. Sebuah tespek. Aku mengambilnya, dan kulihat 2 garis. "Ini positif Bude. Jadi Bude sekarang sedang hamil?" tanyaku. Bude mengangguk, lalu berkata, "Bude gak tahu harus bagaimana. Perasaan ini, antara sedih atau bahagia." Bude bahagia karena ternyata Bude bisa memiliki anak. Bude sedih karena anak ini bukan dari suami Bude sendiri. "Ini anak kamu Le." Aku terdiam. Aku masih 20 tahun. Kuliahku belum separuh perjalanan. Tiba-tiba harus menjadi ayah. Dan yang mengejutkan, ibu dari anakku, istri dari padeku sendiri. Bisa kubayangkan bagaimana kecewanya nanti ibu dan bapakku. Yang paling aku takutkan adalah sikap padeku nanti. Aku jadi seperti pagar yang memakan tanaman. Aku mendekati Bude yang masih duduk di tepi ranjang. Bude bingung bagaimana nanti menjelaskan sama pademu. Hal seperti ini tidak bisa disembunyikan terus. Bude berkata tanpa melihat ke arahku. "Pademu besok pulang. Biar nanti Bude yang bicara. Apa perlu saya temani Bude?" "Tidak usah. Biar Bude saja." Lalu berdiri meninggalkan kamarku. Obrolan tadi masih menghantui pikiranku. Sampai jam 2 aku belum bisa memejamkan mata. Kuputuskan ke dapur untuk membuat kopi. Begitu keluar kamar, kulihat pintu kamar Bude masih terbuka dengan keadaan lampu yang menyala. Ku ketuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Lalu aku melangkah masuk ke dalam. Dan ku dapati Bude masih terbangun.
duduk di depan meja riasnya. Maaf kalau kamu terlibat dalam masalah ini. Bude berbicara pelan menyadari kehadiranku. Bude sudah menjerumuskan kamu, merusak masa depanmu, menghancurkan impian orang tuamu. Demi hasrat Bude semata, kali ini Bude berbicara tegar. Aku mendekat, lalu memeluknya dari belakang. Tidak apa-apa Bude, semua pasti akan baik-baik saja. Kita pasti bisa melewatinya. Saya akan terus ada di samping Bude, sampai semuanya selesai. Sebaiknya sekarang kita tidur, untuk bisa menghadapi hari esok. Tapi Bude terus memegangi erat tanganku, seakan tidak mau melepasnya. Esok kita tidak tahu akan bagaimana. Mungkin ini akan jadi yang terakhir. Bude berdiri memegang tanganku, dan menuntunku ke tempat tidur. Kembali malam itu, aku menelusuri pemandangan indah pegunungan dengan semua perkebunannya. Malam itu kami telusuri dengan perasaan yang lepas, dan berakhir dengan turunnya hujan yang membasahi perkebunan itu. Hari yang dinanti telah tiba. Sore itu, sudah sekitar 2 jam Bude dan Pade berbicara di kamar. Aku hanya bisa berdiam di sini di kamarku. Ada rasa takut bimbang di dalam pikiranku. Kubayangkan wajah Pade setelah tahu masalah ini. Tak berapa lama ku dengar ketukan di pintu kamarku. Dengan perasaan yang takut aku membukanya. Kulihat Bude berdiri dengan wajah yang sepertinya habis menangis. Dengan suara pelan berkata, "Pademu mau bicara," lalu meninggalkanku menuju kamarnya. Dengan gemetar dan jantung yang berdetak kencang aku menuju ruang tamu. Di sana sudah duduk Pade Hartono yang tertunduk menghisap rokoknya. Kami terdiam sekian lama, sampai aku memberanikan diri berbicara. "Pade, saya minta maaf." Pade lalu mengangkat tangannya. Sebuah tanda yang mengisyaratkan agar aku berhenti berbicara. "Aku dan budemu sudah menikah selama 20 tahun. Pade membuka cerita, selama menikah kehidupan kami selalu harmonis. Meskipun sampai sekarang kami belum mempunyai anak. Tak ada yang membuat Pade dan budemu bahagia selain mempunyai anak. Pade pun sadar dengan keadaan Pade sekarang ini." Pade lalu berdiri menghampiriku. Jantungku makin berdetak. "Budemu tadi sudah cerita. Pade sudah tahu semuanya." Tiba-tiba Pade menangis memelukku. Terima kasih Le. Kamu sudah memberikan apa yang selama ini kami impikan. Kami akan rawat dengan sebaik-baiknya." Aku hanya terdiam tak mengerti. Tidak menyangka respon Pade seperti ini. Tak lama datang Bude dari kamar, dan ikut memelukku. Aku tinggal di rumah Pade dan Bude sampai aku lulus kuliah, dan mengikuti tumbuh kembang anakku yang kini berumur 3 tahun. Rahasia ini hanya kami bertiga yang tahu, dan kami jaga dengan baik selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.